Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 MLIE 3B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi minimum spanning tree. Di sini anggota kelompoknya ada dua, yaitu saya, Nur Hamdiatul Sani, dan teman saya, Lailatul Masama. Di dalam materi minimum spanning tree ini, kami akan menjelaskan 4 topik, yaitu yang pertama ada definisi dari minimum spanning tree, yang kedua tujuan dari metode minimum spanning tree, yang ketiga contoh permasalahan dengan penyelesaian metode minimum spanning tree, dan yang terakhir adalah penyelesaian soal dari e-learning. Langsung saja ke topik yang pertama adalah definisi dari minimum spanning tree yang akan dijelaskan oleh teman saya, Lailatul. Di dalam minimum spanning tree terdapat beberapa istilah-istilah, yaitu yang pertama graph atau dilambangkan dengan huruf G. Graph yaitu himpunan yang terdiri dari node dan edge, di mana node yaitu simpul atau sudut dan edge merupakan garis atau tepian. Graph G sama dengan NE, di mana N merupakan himpunan tidak kosong dari nodes dan E merupakan himpunan edge yang menghubungkan sepasang node. Yang kedua yaitu sirkuit. Sirkuit yaitu jejak yang berawal dan berakhir pada titik yang sama yang disebut dengan sirkuit. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana atau simple sirkuit jika sirkuit tersebut tidak memuat atau melewati sisi yang sama dua kali, atau setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit dasar atau elementary sirkuit jika sirkuit tersebut tidak memuat atau melewati titik yang sama dua kali. Dalam artian, setiap titik yang dilalui hanya satu kali, titik awal dan titik akhir yang boleh sama. Yang ketiga, tree, yaitu graf terhubung yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit. Tree adalah graf tanpa arah G dan memiliki end node yang harus memenuhi. Yang pertama, setiap pasang node dalam G terhubung dengan path tunggal. Yang kedua, G terhubung, tidak memiliki sirkuit dan memiliki N-1 edge. Yang ketiga, G tidak memiliki sirkuit. Penambahan satu edge dapat membentuk satu sirkuit. Yang keempat, G terhubung akan menjadi tidak terhubung jika salah satu tepi dihilangkan. Selanjutnya, spanning tree terdiri dari semua nodes dalam graf dan beberapa edge sehingga semua nodes saling terhubung. Spanning tree merupakan graf terhubung yang diperoleh dari mutus sirkuit dalam graf. Bobot spanning tree diperoleh dari jumlah dari bobot edge. Sehingga minimum spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari sirkuit dalam graf, tidak memiliki arah dan memiliki bobot minimal. Terdapat dua algoritma untuk memperoleh minimum spanning tree, yaitu yang pertama algoritma prim, yang kedua algoritma Kruskal. Di sini yang pertama adalah algoritma prim. Pada algoritma prim dimulai pada vertex atau simpul yang mempunyai sisi atau edge dengan bobot terkecil. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G yang bersisian dengan sebuah simpul di T. Sedemikian sehingga T adalah tree atau pohon. Caranya mula-mula dipilih satu titik sembarang, misalkan V1, kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misalkan S1, dan titik ujung lainnya ke T, sehingga T terdiri dari sebuah garis S1 dan dua buah titik-titik ujung garis S1, yang dimana salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya, dipilih sebuah garis dalam E, G yang bukan anggota E, T, dengan sifat garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik V, dan garis tersebut mempunyai bobot yang paling kecil. Maka setelah itu langkah-langkah di atas tadi diulang-ulang hingga diperoleh N-1 garis dalam E, yang dimana N adalah jumlah titik dalam G. Yang kedua adalah algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal ini, mula-mula semua garis dalam G diurutkan berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar, kemudian pilih garis dengan bobot terkecil, tetapi tidak membentuk loop dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu. Misalkan G adalah graf mula-mula dengan N titik, T adalah pohon merentang minimum, dan E himpunan semua garis G. Secara formal, algoritma yang ditemukan Kruskal dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, isi T dengan semua titik-titik G tanpa garis, kemudian M sama dengan 0, dan selama M kurang dari N-1, maka lakukan tentukan garis E, elemen E dengan bobot minimum, dan jika ada beberapa E dengan sifat tersebut, pilih salah satu secara sembarang.
kemudian hapus E kecil dari E besar, dan jika E ditambahkan ke T tidak menghasilkan sirkuit, maka tambahkan E ke T, dan M sama dengan M plus 1. Topik yang kedua di sini ada tujuan dari minimum spanning tree. Tujuan dari minimum spanning tree ini adalah untuk mendapatkan lintas terpendek yang menghubungkan nodes awal dengan melalui beberapa nodes alternatif sampai dengan nodes akhir. Penyelesaian minimum spanning tree ini dapat metode minimum spanning tree ini dapat menyelesaikan permasalahan dari jaringan listrik, saluran pipa air, penjadwalan, dan lain-lainnya. Pada masalah pohon rentang minimum, solusi didapatkan dari penentuan busur-busur yang menghubungkan titik-titik yang terdapat pada jaringan, sehingga didapatkan solusi yang memiliki total bobot minimum. Yang ketiga ada contoh permasalahan dari minimum spanning tree. Contoh aplikasi minimum spanning tree yang sering digunakan adalah masalah transportasi seperti pemodelan proyek pembangunan jalan raya menggunakan graf. Minimum spanning tree digunakan untuk memilih jalur dengan bobot terkecil yang akan meminimalkan biaya pembangunan jalan. Untuk meminimalisir dapat diselesaikan dengan cara menggunakan pohon perentangan minimal, contohnya dengan mengetahui rute terpendek, meminimumkan biaya, dan mengurangi jumlah tenaga kerja pada sebuah pembangunan. Selanjutnya, minimum spanning tree ini dapat diterapkan dan direalisasikan di bidang manapun. Contohnya yaitu pembangunan kabel arus listrik yang menghubungkan setiap daerah. Salah satu cara mengefisiensi biaya dalam pemasangan arus listrik dari PLN adalah dengan menggunakan kabel listrik yang optimal. Dan cara mengoptimalisasi penggunaan kabel listrik ini adalah dengan menggunakan metode pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Kemudian terdapat contoh soal yang dapat diselesaikan dengan cara minimum spanning tree. Soalnya yaitu sebuah gedung estate corporation yang baru memiliki beberapa ruangan dan tiap ruangan membutuhkan satu lubang aliran listrik. Teknisi listrik akan menyalurkan listrik dari ruangan bagian depan sampai ke seluruh ruangan dengan total panjang kabel yang seefisien mungkin. Adapun jarak ruangan dapat digambarkan dalam gambar jaringan berikut ini. Sedangkan ruangan bagian depan digambarkan dengan not dengan angka 1. Untuk penyelesaian dari soal tersebut yaitu yang pertama, karena not 1 adalah ruangan terdepan yang menjadi sumber aliran listrik, maka akan dijadikan sebagai patokan dalam jaringan. Kemudian, pilih jalur yang terdekat dengan not 1, yaitu terdapat 3 jalur yang menghubungkan dengan not 1, yaitu jalur kedua, jalur ketiga, dan jalur keenam. Dari ketiga jalur tersebut dipilih dengan jarak yang paling minimum, yaitu jarak not 1 ke not 3, yaitu sebesar 2 meter. Kemudian, dari not 3 terdapat dua pilihan jalur yang menuju ke not 7 sama ke not 6. Dari dua pilihan jalur tersebut, dipilih jarak yang paling minimum, yaitu sebesar 3 meter, yaitu jalur ke not 3 yang menghubungkan dengan jalur ke not 7. Selanjutnya, dari not 7 terdapat 3 pilihan jalur untuk ke not selanjutnya, yaitu jalur menuju ke not 6, jalur menuju ke not 8, dan jalur menuju ke not 9. Dari 3 jalur tersebut dipilih jalur yang paling minimum, yaitu sebesar 2 meter, yaitu jalur yang menghubungkan dari not 7 ke not 6. Kemudian dari not 6 ada dua pilihan jalur, yaitu jalur menuju ke not 5 dan jalur menuju ke not 8. Dari dua jalur tersebut dipilih jarak yang paling minimum, yaitu sebesar 3 meter, yaitu jalur yang menghubungkan not 6 dengan not 5. Selanjutnya dari not 5 ini kita akan menghubungkan not 5
dengan not 4 dengan jarak sepanjang 3 meter. Kemudian dari not 6 ini dihubungkan ke not 8 dengan jarak sepanjang 4 meter. Dan untuk mencapai lintasan terakhir itu dari not 8 ke not 9 dengan jarak 1 meter. Karena seluruh not telah terhubung atau telah terkait dalam satu jaringan ini, maka solusi yang kita dapatkan itu sudah optimum. Nah, teknisi listrik ini dapat memulai merentangkan kabel ya dengan menghubungkan not 1 dengan not 2, kemudian not 1 dengan not 3, kemudian not 3 dengan not 7, not 7 ini dengan not 6, not 6 dengan not 5, not 5 dengan not 4, kemudian dari not 6 ini kita menghubungkan dengan not 8, dan not 8 ini dihubungkan dengan not terakhir yaitu not 9. Dari not-not yang telah dihubungkan ini kita dapat mendapatkan panjang lintasan kabel panjang kabel yang dibutuhkan, yaitu sebesar dengan menjumlahkan jarak pada lintasan ini, yaitu didapatkan 3 ditambah 2, kemudian ditambah 3 ditambah 2, kemudian ditambah 3 ditambah 3 meter, ditambah 4 meter, dan ditambah 1 meter. Maka jumlahnya adalah sepanjang 21 meter. Maka dapat disimpulkan panjang kabel yang dibutuhkan itu sebesar 21 meter. Selanjutnya ada soal dan penyelesaian dari soal yang ada pada e-learning, yaitu dengan menggunakan metode minimum spanning tree. Yaitu green grass adalah suatu kawasan hutan lindung yang telah ditata sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk hiking oleh sejumlah pecinta alam. Tidak ada mobil yang diperkenankan masuk ke kawasan ini, tetapi disediakan sejenis tram yang dikelola oleh petugas setempat. Adapun pola jalan dan persinggahan yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Jalur yang bisa digunakan digambarkan dengan gambar tersebut. O adalah tempat masuk ke taman lindung tersebut, sedangkan huruf-huruf lain menyatakan tempat-tempat persinggahan ke persinggahan lainnya yang dinyatakan dalam satuan kilometer. Tram yang disediakan akan beroperasi dari stasiun O ke stasiun T. Ada 2 persoalan yang dihadapi oleh manajer Taman Hutan Lindung, yaitu jika kawasan tersebut dipasang telepon setiap stasiun, pada jalur manakah kabel diletakkan agar panjang total kabel yang dipasang minimum. Selanjutnya untuk penyelesaian kasus dalam soal tersebut, yaitu yang pertama, karena O merupakan pintu masuk dari kawasan hutan lindung tersebut, maka terdapat 3 jalur yang dapat dipilih untuk ke persinggahan selanjutnya, yaitu jalur menuju ke persinggahan A, jalur menuju ke persinggahan B, dan jalur menuju ke persinggahan C. Dari ketiga jalur tersebut dipilih jalur yang memiliki panjang minimal, yaitu sebesar 2 km, yaitu jalur yang menghubungkan dari persinggahan O ke persinggahan A. Selanjutnya, dari persinggahan A terdapat 2 pilihan jalur, yaitu jalur menuju ke persinggahan D dan jalur menuju ke persinggahan B. Dari 2 jalur tersebut dipilih jarak yang paling minimum, yaitu sebesar 2 km, yaitu jalur yang menghubungkan dari persinggahan A ke persinggahan B. Selanjutnya, dari persinggahan B terdapat 3 pilihan jalur untuk menuju ke persinggahan selanjutnya, yaitu jalur menuju ke persinggahan C, jalur menuju ke persinggahan E, dan jalur menuju ke persinggahan D.
Dari ketiga jalur tersebut dipilih jarak yang paling minimum yaitu sebesar 1 km, yaitu jalur yang menghubungkan dari persinggahan B ke persinggahan C. Selanjutnya, dari persinggahan B terdapat dua pilihan jalur untuk menuju ke persinggahan selanjutnya, yaitu jalur menuju ke persinggahan D dan jalur menuju ke persinggahan E. Dari dua jalur tersebut, dipilih jalur yang memiliki panjang minimum, yaitu sebesar 3 km, yaitu jalur yang menghubungkan dari persinggahan B ke persinggahan E. Dari persinggahan E ini yang tadi menuju ke persinggahan selanjutnya terdapat dua jalur, yaitu jalur D dan jalur T. Dari kedua persinggahan tersebut dipilih jalur E ke D yang karena memiliki jarak terkecil yaitu sebesar 1 km. Kemudian dari persinggahan D hanya terdapat satu jalur untuk menuju ke persinggahan terakhir yaitu jalur T, maka diambil jalur D ke T dengan panjang sebesar 5 km. Selanjutnya, dari penentuan jalur masuk tempat masuk stasiun, dari stasiun O ke stasiun T, menghasilkan panjang total kabel minimum, yaitu melewati jalur O ke A, dari O ke A sebesar 2 km, kemudian dari jalur A ke jalur B sebesar 2 km, dari B ke jalur C sebesar 1 km, sebesar 1 km, kemudian dari jalur B ke jalur E itu sebesar 3 km, dari jalur E ke jalur D sebesar 1 km, dan jalur terakhir itu jalur D ke T sebesar 5 km. Nah, jumlah panjang kabel tadi kemudian ditambahkan, maka didapatkan yaitu 2 km ditambah 2 km ditambah 1 km ditambah 3 km ditambah 1 km dan ditambah 5 km, maka didapatkan hasil 14 km. Jadi, kesimpulannya adalah total panjang kabel yang dipasang yang paling minimum yaitu sebesar 14 km. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.